Bayangkan kamu jadi seorang pelaut di abad pertengahan. Kamu berdiri di geladak kapal kayu, dikelilingi lautan luas yang gelap dan belum pernah dipetakan. Di depanmu, angin malam membawa rasa dingin dan kecemasan, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik ombak. Kamu membuka peta lusuh yang selalu kamu bawa, dan di sana kamu melihatnya, gambar monster laut. Makhluk besar dengan gigi tajam, mata melotot, dan tubuh raksasa yang siap menyerang kapal. Bagi kita sekarang, mungkin itu cuma gambar lucu. Tapi, bagi para pelaut dulu, itu adalah peringatan. Pada tahun 2013, British Library menerbitkan penelitian berdasarkan buku Sea Monsters on Medieval and Renaissance Maps, karya Chit van Duzer. Dari situ, diketahui bahwa monster laut dalam peta kuno ternyata bukan gambar asal-asalan. Sebagian besar dibuat berdasarkan cerita pelaut, buku-buku kuno, dan catatan orang-orang yang dianggap ilmuwan pada zamannya. Karena banyak bagian laut belum dikenal, para pembuat peta mengisi ruang kosong itu dengan makhluk yang mereka yakini mungkin ada di sana. Makhluk-makhluk itu bisa berupa paus raksasa, walrus aneh, ikan besar yang bentuknya menyeramkan, dan gurita raksasa yang disangka pulau. Laut pada masa itu bukan tempat yang aman, dan peta mencerminkan rasa takut itu. Monster laut juga muncul dalam berbagai peta tua seperti Mappa Mundi dan peta Nautica. Bahkan, karya geografis kuno dari ilmuwan seperti Claudius Ptolemy juga punya pengaruh besar dalam menggambarkan dunia pada saat itu. Dan dari berbagai sumber itulah muncul salah satu monster laut yang paling terkenal, Kraken. Kraken berasal dari mitologi Skandinavia. Dalam cerita abad ke-13, Kraken diceritakan begitu besar sampai-sampai dianggap sebagai pulau. Makhluk ini bisa menyerang kapal dan menariknya ke dasar laut. Yang mengejutkan, Kraken pernah dianggap makhluk nyata. Carolus Linnaeus, bapak taksonomi modern, bahkan pernah memasukkan Kraken ke dalam bukunya Systema Naturae pada tahun 1735 dengan nama ilmiah Microcosmus Marinus. Namun, seiring waktu, para ilmuwan menduga bahwa cerita tentang Kraken mungkin berasal dari pertemuan nyata dengan cumi-cumi raksasa, hewan langka yang hidup di kedalaman laut dan bisa mencapai panjang belasan meter. Penelitian Van Duzer menunjukkan bahwa peta ikut berubah seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Pada awalnya, laut digambar sebagai tempat yang berbahaya. Ada monster, makhluk aneh, dan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Namun, seiring banyaknya penjelajahan, peta abad ke-17 mulai menunjukkan kapal-kapal yang berani melawan monster tersebut. Seolah manusia mulai merasa lebih berkuasa dan lebih memahami dunia. Lalu akhirnya, monster laut menghilang dari peta modern. Seakan-akan laut sudah ditaklukkan oleh pengetahuan. Dari semua ini, ada satu hal penting. Banyak legenda punya sedikit kebenaran di baliknya. Cerita tentang monster sepanjang 1 mil mungkin berlebihan, tapi bisa jadi berasal dari sesuatu yang benar-benar dilihat oleh para pelaut. Hanya saja mereka tidak tahu apa itu. Monster laut di peta kuno adalah gambaran rasa takut, rasa penasaran, dan usaha manusia zaman dulu untuk memahami dunia yang penuh misteri. Dan meski monster sudah hilang dari peta, lautan kita masih menyimpan banyak makhluk yang belum pernah kita lihat. Siapa tahu, beberapa legenda itu tidak sepenuhnya salah.